akhir-akhir ini aku baca di berita itu banyak banget kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, sebenarnya kekerasan seksual itu apa aja sih? Tindakan yang seperti apa sih yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual? Video ini akan menjelaskan hal tersebut, insya Allah secara lengkap. Nonton videonya sampai habis ya. Oke guys, kita langsung bahas aja ya. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Siap. Kalau kalian dengar kata-kata kekerasan seksual, apa sih yang kalian pikirin? Pasti kalian langsung arahnya ke pemerkosaan kan? Nah, benar, tapi nyatanya pemerkosaan itu hanya salah satu dari 15 jenis kekerasan seksual. Oke, langsung aja. Jadi, Komnas Perempuan sudah mengkategorikan jenis-jenis kekerasan seksual. Setidaknya terdapat 15 jenis kekerasan seksual. Nah, pertama adalah pemerkosaan. Mungkin kalian sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan pemerkosaan. Tapi memang kalau orang kan selalu berpikir pemerkosaan itu selalu penis ke vagina. Nah, nyatanya pemerkosaan itu tidak hanya mengarah ke vagina, guys. Kalau seandainya korban itu ditusuknya lewat anus ataupun mulut dan bisa dengan benda-benda tajam ataupun dengan tangan, itu sebenarnya juga masuk dalam kategori kekerasan seksual. Lalu yang kedua adalah intimidasi seksual, termasuk ancaman ataupun percobaan pemerkosaan. Nah, kalian pernah nggak sih misalkan ada orang yang ngirim by text, by foto, email yang intinya kayak mengintimidasi seksualitas kalian, atau kalian pernah nggak sih diancam akan diperkosa walaupun belum diperkosa ya. Nah, ancaman tersebut yang menyebabkan si korbannya itu takut, merasa takut, merasa tidak berdaya. Nah, itu masuk dalam kategori kekerasan seksual. Yang ketiga, ini adalah pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu guys nggak mesti lewat fisik, tapi juga bisa melalui non fisik. Kalau fisik mungkin kalian dicolek di jalan. Nah, tapi kalau non fisik, kalian pernah nggak sih misalkan kalian lagi di jalan nunggu bus atau nunggu angkot, terus atau naik motor, terus ada mamang-mamang yang di truk, dia ngegodain kalian atau ngeliatin kalian dengan nggak sopan lah, kayak ngeliatin mulu, terus atau mereka suil-suil, terus mereka ngegodain, "Neng, ikut abang aja ya Neng," kayak gitu loh. Iya. Mungkin menurut dia bercanda, tapi ketika kalian itu risih, kalian nggak suka, kalian nggak nyaman, itu tindakan tersebut masuk dalam kekerasan seksual guys, masuknya ke pelecehan seksual, ingat ya. Terus yang keempat adalah eksploitasi seksual. Di sini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau menyalahgunakan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Nah, ini banyak banget contohnya. Misalkan ada perempuan yang punya hutang, terus dia itu nggak bisa bayar, terus dia nggak punya daya tawar nih. Kalau seandainya mereka mau hutangnya dianggap lunas, dia harus nikah sama orang, misalkan kayak gitu. Nah, dia kan sebenarnya nggak mau nih, tapi posisinya itu timpang, dia nggak ada pilihan lain. Nah, pernikahannya itu masuk dalam kategori kekerasan seksual. Lanjut, selanjutnya adalah yang kelima adalah perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Nah, ini banyak banget ya, kayak korban-korban prostitusi, mereka ditipu muslihat, dipalsukan, disekap, diancam, ditakut-takuti, untuk melacurkan dirinya, kayak gitu-gitulah. Itu masuk dalam perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Nah, yang keenam adalah prostitusi paksa. Kalau menurut aku sih sebenarnya dia hampir mirip ya sama perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Di sini banyak banget. Terus yang ketujuh adalah perbudakan seksual. Dijelasin di mana situasi pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun untuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lainnya kekerasan seksual. Kalau Komnas Perempuan menjelaskan situasi ini di mana perempuan ataupun anak-anak dipaksa menikah
melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapan. Itu salah satu contohnya. Nah, terus yang ke-8 adalah pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung dan Cina buta. Nah, kalian tahu nggak sih itu maksudnya apa? Nah, jadi pemaksaan perkawinan misalkan kayak contohnya nih ya, banyak banget kayak orang dianggap tidak normal karena dia memiliki ketertarikan seksual yang berbeda. Misalkan kayak para lesbi, dia dipaksa untuk nikah. Nah, harapannya adalah ketika dia nikah itu dia akan dianggap akan sehat, akan normal lagi. Nah, tindakan perkawinan paksa ini itu masuk dalam kategori kekerasan seksual. Nah, kalau si Cina buta ini misalkan kayak di dalam agama Islam itu kan ada ya istilahnya talak 3. Nah, kalau perempuan itu udah ditalak 3 dan dia mau balik lagi sama suaminya, maka kan dia harus nikah dulu sama orang lain. Nah, sebenarnya sih di dalam Islam juga dijelasin ya, nikah itu nggak boleh main-main, tidak boleh dengan cara Cina buta. Tapi kan banyak banget nih perempuan-perempuan yang dipaksa oleh pasangannya ataupun sama keluarganya untuk sementara menikah dengan perempuan lain Iya, 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 iya. dengan laki-laki lain agar dia dapat dinikahkan lagi sama mantan suaminya. Nah, itu sebenarnya masuk dalam kategori kekerasan seksual. Yang ke-9 adalah pemaksaan kehamilan. Di sini dijelaskan adalah situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Nah, aku mungkin ngasih contoh aja nih. Kalian tahu kasusnya NF nggak sih, yang dia diperkosa sama 2 om dan 1 pacarnya. Terus dia setelah 2 bulan dia diperkosa, dia akhirnya ngebunuh bocah usia 5 tahun tetangganya sendiri dengan ditenggelamkan kepalanya. Nah, dan ternyata kasus tersebut diketahui dia itu korban pemerkosaan setelah dia hamil 14 minggu. Nah, pemaksaan kehamilan maksudku di sini adalah banyak banget korban-korban pemerkosaan yang lebih apesnya adalah dia hamil, dia tetap harus melahirkan anak tersebut karena ketika dia diaborsi maka dia dianggap melanggar hukum. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir nih ya, ada korban pemerkosaan, untuk kasus pemerkosaannya aja dia itu kan belum tentu gampang pulih ya psikisnya, ditambah lagi dia harus hamil 9 bulan dan dia harus mengurus anak, dan itu korban dari pemerkosaan, guys. Di sini aku mau jelasinnya soal seperti ini nih. Aku tidak akan bilang itu setuju atau tidak setuju ya, tapi begini, anak itu memang anugerah dan banyak banget orang yang mengharapkan punya anak dan sulit bahkan orang punya anak. Tapi dalam kondisi korban pemerkosaan, ketika dia sudah traumatik dan bahkan itu bisa seumur hidupnya, guys, dia itu traumatik karena pemerkosaan, ditambah lagi dia harus ngasuh anak dan itu korban pemerkosaan. Gue nggak ngebayangin sih apakah ketika dia ngurus anaknya dia akan kebayang-bayang nggak sih sama muka pelakunya gitu. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ini ya. Kalau tadi adalah pemaksaan kehamilan, yang 10 adalah pemaksaan aborsi. Jadi banyak banget nih kasus-kasus, misalkan kayak perempuan pacaran terus dia hamil. Nah, karena dianggap bikin malu, dia dipaksa untuk aborsi, entah itu sama pacarnya ataupun sama keluarganya. Padahal si perempuan ini mau melahirkan anaknya dengan sehat. Nah, kalau seandainya perempuan yang ingin melahirkan secara sehat, tapi orang lain memaksa dia untuk aborsi, tindakan orang lain itu masuk dalam kekerasan seksual. Terus yang ke-11, ini ada namanya pemaksaan kontrasepsi ataupun sterilisasi. Nah, ini banyak banget nih guys kasusnya, seperti perempuan-perempuan yang divonis mengidap penyakit HIV dan AIDS. Jadi ketika dia melahirkan, si dokter-dokter ini ataupun petugas medis itu langsung melakukan sterilisasi terhadap rahimnya sehingga dia tidak bisa hamil lagi. Nah, padahal sterilisasi tersebut belum mendapatkan persetujuan dari si pasien. Nah, tindakan ini masuk dalam kekerasan seksual. Yang ke-12 adalah penyiksaan seksual. Mungkin
apa nih ya, kalian tahu nggak sih yang dimaksud dengan tindakan kasus penyerangan organ atau seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani ataupun rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya. Kalau menurut aku jenis kekerasan seksual ini nggak hanya dialami oleh perempuan ya guys. Kalian tahu nggak sih kasus-kasus di kepolisian banyak banget nih tersangka itu mengalami penyiksaan, misalkan kayak penisnya itu dibalsemin, terus dimasukin dalam plastik terus dipencet. Nah sebenarnya untuk penyiksaan di kepolisian itu aku pernah rilis penelitiannya. Aku akan jelasin di description box untuk kalian bisa download lebih lanjut. Siap. Masuk iklan. Terus yang ke-13 adalah penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual. Di sini dijelaskan adalah cara penghukuman yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk atau hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia serta dituduh melanggar norma-norma kesusilaan. Nah mungkin cambuk itu kayak yang di desa-desa itu kan banyak banget ya, kalau ada orang yang berzina dia akan diarak, ditelanjangi, dan dibotaki, terus ditulis saya pezina. Nah sebenarnya tindakan tersebut itu masuk dalam kekerasan seksual. Yang ke-14 dijelasin adalah yang masuk dalam kekerasan seksual, termasuk diantaranya adalah praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Nah aku ngasih contoh aja nih, kalian pernah dengar gak sih misalkan kayak adat-adat di daerah, kalau ada laki-laki yang mau menikah dengan perempuan itu harus bersetubuh dulu dengan si kepala desa. Atau pernah dengar nggak kasus-kasus kayak kalau ada laki-laki dari luar daerah masuk ke desa tersebut, dia akan disuguhkan perempuan, terus dia boleh bermalam sama perempuan tersebut. Nah kalau si perempuan ini sebenarnya tidak mau, tapi karena tuntutan adat dia dipaksa untuk bersetubuh sama laki-laki lain yang dia tidak kehendaki, tindakan tersebut masuk dalam kategori kekerasan seksual. Nah yang ke-15 adalah kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminasi beralasan moralitas dan agama. Nah kalian pernah dengar gak sih kayak aturan-aturan daerah, misalkan kayak perempuan dilarang keluar malam. Pernah ada kasusnya juga guys. Jadi ada aku lupa deh apakah dia guru, apakah dia ibu rumah tangga ya, aku juga kurang inget. Nanti aku tampilin di sini link beritanya. Jadi ada perempuan, dia harus bekerja di malam hari karena ketika dia bekerja di siang hari penghasilannya pun tidak mencukupi. Tapi karena perda atau peraturan di daerahnya itu tidak memperbolehkan perempuan keluar di malam hari, jadi dia dituduh sebagai pelacur. Nah terus akibatnya itu kan dia malu nih, bahkan pas dia ditangkap dan dituduh sebagai pekerja seksual, dia itu kan sampai muncul di berita-berita dan dia sampai bunuh diri dong guys gitu loh, karena saking malunya kayak gitu. Dan itu masuk dalam kekerasan seksual. Nah aku sudah menjelaskan 15 jenis kekerasan seksual. Nah kamu yang mana? Ini untuk perempuan ya, kalau kalian jadi korban kalian yang mana? Terus kalau jadi laki-laki kalian pernah melakukan yang mana? Mungkin kalian sebelumnya nggak sadar kalau itu adalah kekerasan seksual, tapi setelah nonton video ini sampai habis, aku harap kalian tidak melakukannya lagi ya. Oke, demikian video ini sudah ku jelaskan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe.